Baik, semoga kita selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi semangat. Semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah diri ya, duduknya dirapihkan, buku PAI-nya dikeluarkan. Lalu selanjutnya agar pembelajaran kali ini diberkahi dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya Amin. Nah, sebelum kita lanjut, apa kalian masih ingat kemarin kita belajar apa? Tentang kurban. Sama siapa belajarnya? Di kurban saya ada di mana aja katanya? Ada apa aja? Pinter ya. Nah, sebelum itu ibu absen dulu ya, tapi absennya nanti ibu kirimkan di grup, di WhatsApp grup. Kalian mengisi absensinya sampai jam 12 siang ya. Setelah itu ibu akan menganggap tidak hadir ya. Jadi harus diisi dari sekarang ya. Iya. Nah, Bu, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai materi fikih tentang Sholat fardu jamaah. Nah, sebelum itu ibu memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, ibu ingin dan ibu harapkan kalian bisa mengetahui apa itu pengertian sholat jamaah, apa aja dalil atau hukum dasar dari sholat fardu jamaah, tahu syarat-syaratnya dan juga tahu tata cara pelaksanaannya. Nah, sebelum itu kalian tahu kan sholat jamaah itu apa? Atau ada yang pernah nggak melakukan sholat fardu jamaah? Sholat yang dibarengi satu lagi. Ya, benar kita. Nah, jamaah sendiri artinya yaitu menggabungkan. Berarti sholat jamaah adalah menggabungkan dua waktu sholat pada waktu sholat di awal waktu ataupun di akhir waktu. Nah, seperti yang bisa kita lihat ya, pelaksanaan sholat jamaah ini ada dua. Yang pertama ada jamaah takhir, yang kedua ada jamaah takhir. Kalau jamaah takhir berarti sholatnya di akhir. Kalau misalkan jamaah takdim, sholatnya di awal. Adapun dasar hukum atau dalil yang melandasi dibolehkannya sholat fardu jamaah terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, Daruqutni, Hakim, Baihaqi dan Ibnu Hibban. Kita baca bersama-sama ya. Nanti ibu baca lalu kalian mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kana fi wazwatit Tabuk. Kana fi wazwatit Tabuk. Idza tahala ba'da maghribi ajjala isya'a fasallaha ma'al maghribi. Nah, sekarang baca sama-sama semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabiyyu sallallahu
artinya bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan salat isya. Artinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat isya bersama dengan salat maghrib. Terima kasih. Nah, dalil di sini menjelaskan tentang hukum jamak takdim dalam bepergian. Adapun syarat-syarat sah dibolehkannya jamak takdim ini yang pertama adalah sholat jamak ini yang pertama adalah ketika kita dihadapkan dengan cuaca ekstrim. Misalkan musim hujan, hujannya turun deras sekali seperti hari-hari yang lalu ya. Terus cuaca yang sangat panas dan lain sebagainya. Ada juga syarat sholat fardu jamaah ini disyaratkan bagi orang yang sedang bepergian lebih dari 81 km atau 2 mahalah. Nah, 2 mahalah ini disetarakan dengan 16 farsah atau 81 atau 82 km menurut sebagian ulama. Nah, contohnya gini ya, kalau misalkan kalian nih dari Bandung ke Surabaya, itu boleh dijamak atau enggak? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena lebih dari 81 km. Nah, ada juga sholat jamak takdim ini kalau misalkan halangannya itu karena cuaca ekstrim seperti tadi ya, hujan lebat, cuaca panas dan sebagainya, maka dibolehkannya sholat jamak takdim, tapi tidak boleh jamak takdim, jadi hanya boleh jamak takdim saja. Adapun tata cara sholat jamak takdim. Tata cara sholat jamak takdim ini sama saja dengan sangat jauh berbeda dengan pelaksanaan sholat jamak takhir. Jika jamak takdim ini dilaksanakan di awal waktu sholat, nah jamak takhir dilaksanakan di akhir waktu sholat. Contohnya yaitu ketika kita sedang dalam perjalanan nih dari Bandung ke Surabaya, terus kita hendak melakukan sholat jamak takdim. Kan tadi sholat jamak takdim itu dilakukan di awal waktu sholat, berarti yang asar ditarik ke zuhur. Ini adalah salah satu sholat ketika kita akan melaksanakan sholat zuhur dijamak dengan sholat asar. Niatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jamak takdimin lillahi ta'ala. Jadi di sininya harus ada jamak takdimin ya. Nah, terus kalau misalkan kita mau sholat asar ke zuhur gimana nih? Berarti di sininya di asar, di sananya zuhur. Maghrib sama isya sama maghrib juga bisa ya. Asalkan jangan menjamak sholat subuh. Kalau sholat subuh itu gak bisa dijamak, bisanya di kodok. Pintar. Nah, kalau misalkan sholat jamak takdim ini dilakukan di awal waktu sholat secara mualah itu artinya berturut-turut. Jadi tidak boleh terputus antara sholat yang satu dengan sholat yang lainnya dengan jeda waktu yang sangat lama. Jadi kalau misalkan udah sholat subuh langsung nih takbir lagi sholat ke sholat asar. Begitu juga dengan sholat maghrib dan sholat isya. Nah, jadi lalu saat yang selanjutnya perjalanan atau bepergian belum sampai pada tempat yang dituju. Jadi tidak boleh kita sholat jamak takdim atau jamak takdim juga sama ya di tempat yang sudah dituju. Misalkan dari Bandung ke Surabaya, ke rumah misalkan kita orang Surabaya nih, kita kuliah di Bandung terus kita mau pulang ke Surabaya. Nah, kita itu tidak boleh melaksanakan sholat di rumah, tidak boleh, harus dilaksanakan di misalkan di alun-alun kotanya. Nah, jadi tidak boleh dilaksanakan di rumah. Kalau misalkan dilaksanakan di rumah berarti itu maksudnya ke sholat kodok. Lalu pada saat melaksanakan sholat jamaah masih ada waktu yang cukup dan syarat sah tadi dan juga rukun sholatnya terpenuhi. Lalu selanjutnya ada tata cara sholat jamaah takhir. Ya. Nah, sholat jamak takhir ini niatnya tadi tinggal diganti ya yang ini. Niatnya ada yang membacakan, baca ini sama-sama ya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'an lillahi ta'ala. Nah, sama ya niatnya begitu juga. Kalau misalkan kita mau diganti istrinya jadi asar, istrinya zuhur, bisa maghrib bisa juga sama ya anak-anak. Nah, lalu berbeda dengan sholat jamak takhir, berbeda dengan sholat jamak takdim. Sholat jamak takhir ini
kalau misalkan kita tidak menolak atau tidak terus-menerus juga tidak apa-apa, asalkan jeda waktunya itu tidak terlalu lama ya. Nah, syarat melakukan sholat jamaah takbir ini, misalkan kita lagi mau ke Surabaya, nah di tol Jawa Tengah kita itu harus berniat kita hendak melakukan sholat jamaah takhir dari di waktu sholat zuhur. Saya niat jamaah takhir ke asar. Nah itu harus ya. Dan nanti pas pelaksanaan sholat asarnya kita harus juga kita harus berniat untuk sholat jamaah takhir asar dan zuhur. Nah, kemudian sebelumnya ibu mau nanya ya. Kalau misalkan kita melakukan sebuah perjalanan dari Sumatera ke Kalimantan misalkan, apakah itu boleh dijamak atau tidak? Boleh. Kalau misalkan kita melakukan perjalanannya tuh zuhur, kalau kita tidak sempat sholat zuhur, sholatnya misalkan dikeasarin, itu termasuk jamak takhir. Nah, lalu kalau misalkan apa lagi ya? Dilakukan di awal waktu itu namanya sholat apa? Jamak takhir. Nah, jika syarat-syarat sholat jamak takhir ataupun jamak takhir tidak terpenuhi, maka kita juga diperbolehkan untuk mengkosornya. Nah, materi kosor ini akan dibahas di minggu depan ya. Oke. Sebelum menutup pembelajaran, ibu mau satu orang nih buat menyimpulkan, mau ditunjuk atau cuk sendiri? Sekarang tanggal berapa? 9. Siapa yang nomor 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pengertian jamaah takdim apa? Sholat yang digabungkan. Dikerjakan di waktu awal. Kalau jamaah takdim, Kerjaan di waktu akhir. kalau syaratnya apa aja? Perjalanannya harus lebih dari 81 atau 82 kilometer. Baik anak-anak, sekian pembelajaran dari ibu. Minggu nanti kita akan membahas mengenai sholat jamaah qashar ya. Iya. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Kalian jangan lupa ya baca-baca materi yang tadi di rumah dan juga tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran yang selanjutnya. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Behind scene.